warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala Alhamdulillah, wabarakatuh. pada saat sekarang ini saya dengan ibu-ibu sekalian diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan acara rutinitas bulanan kita, yaitu adalah P2K2. Gimana keadaan Bu? Sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. kalau sehat. Karena pada saat sekarang ini musim hujan Bu, yang mana di musim hujan itu sering kadang itu anak kena penyakit malaria, panas tinggi, demam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan ini, ibu-ibu, terus kemudian Bapak yang mewakili ibu-ibu semuanya ini, bulan kemarin kita itu sudah menyelesaikan secara bersama dan menerapkan modul ekonomi yang mana di sana itu mengenai tentang masalah mengelola keuangan. Terus kemudian yang kedua, cermat meminjam dan menabung. Yang terakhir yaitu meminjam dan menabung itu kita arahkan kemana, yaitu dengan cara memulai usaha agar supaya kita itu bisa mandiri. Nah sekarang pada saat ini di bulan ini kita akan membahas mengenai tentang masalah pentingnya 1000 hari pertama kehidupan di modul 3, modul gizi dan kesehatan. Di poin pertama yaitu adalah pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ada di sini masa 9 bulan kehamilan, terus kemudian kelahiran dan nifas. Di saat ini seorang ayah dan ibu harus mempersiapkan diri dengan secara matang. Jadi perlu perhatian dengan secara matang. Oleh karena itu seorang ayah harus memaklumi di masa 9 bulan kehamilan untuk mempersiapkan segalanya, baik itu di kelahiran, apa yang sekiranya bisa dipersiapkan di masa kelahiran. Contohnya biaya pasca operasi, terus kemudian persalinan nanti anaknya. Jadi di masa bayi kosong 0 sampai 6 bulan itu apa yang sekiranya bisa memenuhi hak-hak bayi tersebut. Terus kemudian usia anak mencapai 2 tahun. Jadi semua ini, yang 4 ini adalah merupakan tanggung jawab daripada kedua orang tua. Bukan hanya seorang ibu, namun juga seorang ayah wajib untuk memberikan motivasi ataupun memiliki kewajiban untuk mendidik seorang anak. Terus kemudian menu makanan ibu hamil di sini diantaranya adalah makanan pokok mengandung karbohidrat. Terus kemudian lauk pauk mengandung protein. Karena di daerah Tanjung itu termasuk pesisir, dekat dengan nelayan, mayoritas bahkan pekerjaannya itu adalah nelayan. Jadi lauk pauk ini insya Allah akan terpenuhi. Karena apa? Di sana itu banyak nelayannya. Terus kemudian yang ketiga, buah-buahan dan sayur yang mengandung vitamin dan mineral. Jadi di sini ada gambarnya, contohnya buah mangga, terus kemudian salak, anggur dan lain sebagainya. Jadi vitamin di saat ibu hamil itu harus diperhatikan dengan secara betul. Jadi makanannya akan berpengaruh kepada pertumbuhan bayi. Jadi kalau sudah makanan tidak bervitamin, jadi bayi bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya lahir dengan sehat, terus kemudian tinggi badan sesuai dengan harapan, sesuai dengan kesehatan. Terus kemudian 1 tablet penambah darah setiap hari. Jadi ibu hamil itu tiap hari minum 1 tablet penambah darah setiap hari. Jadi tidak 2 hari, tidak 3 hari, namun ini adalah 1 tablet penambah darah setiap hari. Perlu diperhatikan Bu, setiap hari. Kadang ada ibu hamil itu tidak mau minum tablet yang diberi oleh bidan. Kadang itu ditaruh, bahkan kadang 1 minggu itu baru minum seperti itu. Bukan apa, itu demi kesehatan bayi. Terus kemudian yang terakhir yaitu adalah minum 8 sampai 12 gelas per hari. Jadi jangan sampai kurang cairan. Minumnya itu diperhatikan juga. Kadang ibu hamil itu
minumnya itu kadang sedikit, khawatir dirinya itu nanti gemuk ketika selesai melahirkan, terus kemudian khawatir anaknya terlalu besar. Jangan, ini sudah medis yang lebih tahu daripada ibu sekalian. Terus kemudian periksa kehamilan. Di sini periksa kehamilan setiap bulan. Jadi ibu-ibu yang hadir di pertemuan ini, kalau ada yang hamil Bu? Ada ya? Oh ya, itu ada. Ini periksanya sampean itu tiap bulan 1 kali. Jika tidak setiap bulan, minimal 4 kali selama kehamilan. Tapi yang baik dan bagus itu setiap bulan. Terus kemudian apalagi ibu hamil yang memiliki 4 risiko, yaitu terlalu muda. Jadi itu lebih sering untuk memeriksakan diri ke pihak kesehatan. Terus kemudian terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan, jadi perlu diperhatikan. Dan terlalu banyak anak. Yang terakhir itu terlalu banyak anak. Jadi jangan punya prinsip, kadang ada orang itu hamil biar nanti ketemu di usia 7 bulan baru mau periksa. Jadi jangan, hal yang seperti itu adalah tidak baik. Terus kemudian di sini ada gizi bagi anak baru lahir. Kalau anak sudah lahir, maka di sini penuhi gizinya. Jadi ibu dan bapak sekalian yang hadir pada pertemuan ini mempunyai tanggung jawab, yaitu memenuhi gizi bagi anak yang baru lahir. Yaitu yang pertama, segera lakukan inisiasi menyusu dini IMD. Jadi baru lahir langsung anak itu dilakukan inisiasi menyusu dini. Jadi disuruh menyusu kepada ibunya. Terus kemudian biasanya kalau pihak rumah sakit itu langsung yang menanganinya itu langsung dikasih ke ibunya untuk disusui seperti itu. Yang kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kuning jangan dibuang. Jadi ibu-ibu kalau baru melahirkan ada ASI terus kemudian warnanya kuning, itu jangan dibuang. Langsung diberikan pada bayi karena mengandung zat kekebalan tubuh. Terus kemudian ASI eksklusif sampai 6 bulan. Jadi ASI itu diberikan sampai 6 bulan. Jangan sampai belum sampai 6 bulan itu ibu-ibu sekalian ini sudah berhenti seperti itu. Jadi kadang ada di rumah itu kebiasaannya itu kan nyampe 3 bulan dia itu dikasih bubur, dikasih nasi seperti itu. Jadi itu yang tidak baik. Terus kemudian ibu menyusui makan makanan yang bergizi. Terus kebutuhan minum bagi ibu menyusui 12 sampai 14 gelas sehari. Jadi ini bertambah Bu. Yang asalnya ketika hamil itu 8 sampai 12 gelas per hari, kalau sudah melahirkan itu 12 sampai 4 gelas sehari. Terus kemudian pemeriksaan pasca melahirkan di sini 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Terus kemudian hari 4 sampai 28 setelah melahirkan. Terus hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Yang terakhir ini Bu, dampak kekurangan gizi. Jadi ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan BB rendah. Oleh karena itu gizi itu sangat diperhatikan di saat ibu itu hamil. Terus kemudian bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Kalau sudah gizi kurang yang jelas, bayi itu tidak sehat. Terus kemudian anak pendek. Jadi tidak sesuai dengan kebiasaan. Jadi anaknya terlalu pendek seperti itu. Terus pada saat remaja anak mengalami kesulitan belajar. Juga EQ berpengaruh, kecerdasan juga berpengaruh. Oleh karena itu kesakitan pada anak dan kesehatan itu perlu diperhatikan. Terus kemudian di sini anak yang sering sakit pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang digunakan untuk melawan penyakit. Anak pun berisiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh tinggi sesuai umumnya. Terus
ada di sini langkah 2 yaitu mengenal penyakit diare. Jadi ibu-ibu kita kelompok tidak satu tidak satu RT dan tidak satu RW. Terus kemudian kita musyawarah. Terus apa Bu pertanyaannya? Yang pertama, apa yang menyebabkan anak terkena diare? Terus yang kedua, bagaimana ibu tahu kalau anak terkena diare? Jadi kita musyawarah dulu Bu, sebentar ya. Terus sudah selesai Bu. Oleh karena itu kalau sudah selesai, di mana Bu diare itu apa? Yaitu ya ibu itu. Ibu siapa? Nafila. Diare barusan dia itu menguraikan bahwa diare itu adalah BAB yang encer. Mincret kalau bahasa Maduranya. Lebih dari 3 kali. Jadi betul itu Bu, sudah bagus. Terus kemudian bagaimana ini cara mengobatinya, yaitu dengan memberikan oralit dan tablet zinc ke dalam minumannya. Boleh juga menggantikan cairan yang hilang dengan memberikan jus buah, terus kemudian air kelapa, air tacin atau kuah sayur bening. Di sini diare juga ada, kalau anak itu penyakitnya adalah cacingan. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Ada 3 jenis Bu. Jenis cacing yaitu cacing gelang, terus kemudian cacing cambuk, terus kemudian cacing tambang. Jadi yang cacing gelang itu per hari bertelur sampai 100 sampai 200 butir per hari. Panjangnya 10 sampai 35 cm. Terus kemudian yang kedua, cacing cambuk per hari bertelur 3.000 sampai 10.000 butir, sedangkan panjangnya itu 4 sampai 5 cm. Yang ketiga, cacing tambang, yaitu per hari bertelur 5.000 sampai 10.000 per butir. 10.000 butir, panjang 0,8 sampai 1 cm. Pencegahannya bagaimana Bu untuk yang kena cacingan ini? Jadi biasanya cacingan itu kan perutnya buncit, orangnya kurus. Yaitu cukup dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, potong kuku pendek. Jadi cuci tangan pakai sabun, tapi airnya yang mengalir. Terus kemudian yang kedua, kuku dipotong karena di kuku itu ada sedikit kotoran yang mengendap yang bisa mengakibatkan penyakit diare. Terus kemudian gunakan alas kaki jika keluar rumah, jadi pakai sandal Bu, bukan pakai kaos kaki ya, pakai sandal. Terus menggunakan jamban sehat, jadi jambannya yang sehat, tidak terbuka. Pembuangan jamban kalau di Tanjung itu biasanya di desa Tanjung, biasanya ke pinggir pantai itu tidak baik Bu. Bersihkan bak penampung air dan tutup dan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin cukup di sini saja Bu mengenai tentang masalah modul sehat ini dan gizi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.